Ya, selamat pagi. Kita hari ini menyiapkan tempat pembenihan nilam. Kita pakai bedeng. Nanti juga dimasukkan media tanam. Itu masih ada sisa sekam. Kita campur. Ini kita pakai polybag yang ini. Ini ukuran polybag yang berapa nih, Kang? Kalau segini 58 atau berapa ya? Segini ya ukurannya. Segini, panjangnya segini. Kita pakai untuk naruh media tanamnya. Ini dengan Kang Jaya. Biasanya Kang Jaya membibitkan teh, nah sekarang nyoba membibitkan nilam. Sebelumnya belum pernah lihat tanaman nilam ya Kang Jaya ya. Nilam sama teh itu mirip, bedanya kalau nilam itu semusim atau 2 musim, kalau teh itu tahunan. Jadi kalau untuk benihkan nilam itu 1 bulan cukup. Kalau teh butuh 1 tahun ya, sampai 1 tahun gitu. Jadi kalau untuk perputaran omset ya lebih cepat nilam, karena sebulan bibitnya sudah bisa dijual. Dan tanaman indukan nilam itu mulai umur 6 bulan itu sudah bisa dibenihkan, disetek gitu. Tanaman nilam seperti apa? Ayo kita tunjukkan. Nah, ini kita ada di petak uji coba penanaman nilam ya, tapi dengan sistem tumpang sari. Tumpang sarinya yaitu tembakau. Nah, kenapa menggunakan tembakau? Nanti saya jelaskan. Jadi ini adalah jenis nilam yang kita tanam, nilam Aceh. Nilam Aceh ya. Ini tembakau. Ini tembakau juga. Ini nilam. Tanaman nilam seperti ini. Nah, tanaman nilam ini adalah tanaman penghasil atsiri yang sekarang harga atsirinya lumayan tinggi, walaupun ada naik turun juga ya, kadang bisa 500.000 sekilo, kadang bisa 2 juta sekilo, bahkan mungkin lebih. Nah, intinya kita di sini mencoba menanam nilam di habitat sekitar perkebunan teh. Nah, apakah bisa? Bisa. Itu kebun teh. Nah, itu ya. Nah, itu kebun teh. Jadi ini tempatnya memang ada di samping kebun teh. Nah, untuk tanaman nilam sendiri sebenarnya bagus di daerah lokasi ketinggian 10 mdpl atau di atas permukaan laut sampai dengan 800 mdpl secara umum ya. Nah, kalau di tempat ini 1350 mdpl atau di atas permukaan laut. Apakah bisa hidup nantinya? Nah, jadi ini adalah mencoba bisa hidup atau tidak dulu. Nah, sekarang kita cek di sini. Ini ternyata bisa hidup. Tapi penampilannya aneka macam. Ya, di baris ini kita perlakuan treatment untuk menaikkan pH tanah. Jadi di kebun teh itu pH tanah itu rata-rata 4,5 sampai 5. Nah, kalau untuk nilam itu biasanya ya sebaiknya antara 5 sampai 6,8. 7 bisa hidup, bisa, tapi biasanya jarang tanah bisa sampai 7 gitu ya. Nah, ini kita coba di sini. Nah, kemarin sudah kita uji yang di sebelah sini. Ini pH-nya masih 4,5. 4,5. Nilam bisa hidup, bisa. Tapi penampilannya
agak berbeda gitu ya. Yang ini pH-nya 5,9, yang sebelah sini baris kedua ini 4,5. Bisa itu bisa. Ini tanamannya. Jadi cenderung agak kerdil di pH yang 4,5. Nah, ini kemarin kita pindah dari sebelah yang di sini terlalu rapat, pH 5,9, kita pindah ke sini. Untuk apa? Untuk mengetahui kalau di pH tinggi kemudian tanahnya pH-nya drop, ya nggak tinggi juga ya, 5,9 itu masih rendah ya. pH-nya kita drop, pindah ke sini, nanti seperti apa? Itu sebelahnya itu juga bukan pindahan, kalau itu memang sengaja ditanam di sini. Nah, di ujung sana itu baris tembakau yang kemarin kita coba treatment pupuk kapur ya, pengapuran. Jadi kalau pH-nya rendah, tembakau itu sensitif sekali. Jadi dia kerdil-kerdil seperti ini. Kalau kita kasih kapur di sana, responsif, jadi ada perubahan gitu. Pertumbuhannya menjadi lebih bagus. Nah, kalau yang ini memang lebih tinggi karena di barisan yang itu pH-nya kita naikkan sampai 6,8. Dari 6,5 sampai 6,8, sekitar itulah variasinya. Itu ya. Nah, inilah tanaman nilam, penghasil dolar. Nanti kita coba uji coba tanam di sini. Nah, yang di sana tadi kita akan coba benihkan. Nanti hasilnya seperti apa ya kita tunggu sebulan ke depan. Yang penting di sini kita sudah tahu di petak kecil ini bahwa variasi pH itu mempengaruhi penampilan dari pertumbuhan tanaman nilam itu sendiri. Ingat ya, pH tanah. Jadi jangan bicara pupuk dulu, jangan bicara bahan organik dulu, tapi cek dulu pH tanah. Karena dengan adanya pH tanah itu memberikan dampak pembatas ketika kita melakukan pemupukan. Nanti bisa kita lihat di channel yang lain atau suatu hari saya akan bahas di sini bahwa ketika pH itu rendah, ketika kita mupuk NPK khususnya ya, itu tidak akan mudah diserap tanaman, jadi mubazir. Gimana kalau tanah itu memang cenderung masam? Ya harus dinaikkan dulu pH-nya. pH-nya dinaikkan, kemudian kita lakukan pemupukan. pH berapa sih yang paling ideal untuk memupuk NPK supaya bisa diserap tanaman? Ya itu secara teori bisa mulai pH 6,5 sampai 7. Itu kondisi tanah yang seperti itu cocok untuk kita lakukan pemupukan NPK. Jadi kalau di bawah itu ya kita naikkan dulu pH-nya ya, supaya pemupukan yang kita berikan itu efektif, tidak mubazir. Nah, kalau di tanaman teh gimana, Pak? Tanaman teh itu kan habitatnya di tanah ini, di pH 4,5. Kalau di India, setiap kita mangkas itu terdapat pengapuran dengan cara apa? Dengan cara dikuaskan ke tanaman teh setelah dipangkas. Harapannya untuk satu, untuk mematikan lumut-lumut yang ada di batang tanaman teh. Nah, karena sekian tahun tanaman teh itu tumbuh di tempat lembab, pasti batang-batangnya terpapar lumut. Nah, lumut itu membuat nanti batang itu lama-kelamaan akan menjadi keropos dan lapuk. Ya, kita tahu sendiri tanaman lumut memang tugasnya di dunia ini untuk menguraikan. Namanya tanaman perintis ya. Jadi batu aja yang ditumbuhin lumut itu lama-kelamaan bisa ditumbuhin tanaman lain. Jadi seperti itu. Kembali pada ini, jadi intinya kita mencoba menanam nilam dengan cara modifikasi pH tanah terlebih dahulu, supaya kedepannya kita bisa mulai melakukan treatment
pemupukan pada pH yang seperti apa. Nah, jika dilihat dengan peta kecil ini, kita bisa ketahui bahwa di pH mendekati 6, tanaman nilam itu bertumbuh lebih baik dibanding di pH yang rendah. Ini paling sini nih. Ini pH 4,5. Ini 5,9. Nah, di sini tidak kita tanam nilam karena ini sudah 6,8 dan perhitungan saya di awal tidak akan efektif karena pertumbuhan nilam akan kalah cepat dengan tembakau. Seperti itu ya. Oke, kita kembali ke sana. Kita coba untuk melihat proses pembuatan bedeng untuk pembibitan tanaman nilam. Ya, kita perlakukan aneka macam dosis pengapuran. Nah, ini juga tanaman bayam Brasil. Ini tanaman sayur. Sebelahnya adalah tanaman ubi jalar. Mau kita treatment untuk tahu bagaimana kondisi tanah kebun teh ini bila digunakan untuk menanam selain tanaman teh. Karena tanaman teh boleh dibilang sedang terpuruk ya. Harga jualnya segitu-segitunya, tapi upah tenaga kerjanya naik terus mengikuti UMK. Jadi kalau kita tidak berinovasi dengan bertanam selain teh di lokasi-lokasi perkebunan teh untuk yang dapat dimanfaatkan, ya nantinya kita pendapatannya akan selalu kurang. Berarti boleh dong Pak tanaman teh kita konversi ke tanaman lain? Jangan. Kita manfaatkan lahan-lahan di sekitar perkebunan teh. Bisa di pekarangan, kan biasanya ada emplasmen di halaman-halaman pekarangan rumah karyawan, atau mungkin pastilah banyak lah di luar lahan yang ditanam teh itu sendiri. Itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman lain. Contoh itu temu putih. Itu juga tanaman mahal. Nanti kalau kita bongkar satu dapuran seperti ini bisa 15 kilo. Harganya bisa dicek di online. Toko online banyak. Itu hasilnya duit. Tapi kalau nganggur seperti ini nggak ada duit. Gitu. Apalagi yang balak rumput kayak gini nggak ada duit. Di sini nggak ada duit. Tanam seperti ini baru nanti muncul duit. Tanam seperti ini nanti muncul duit, gitu loh. Itu namanya mengoptimalisasikan aset. Bisa nggak tanaman lain? Nah, bisa. Ini ada jambu bol. Itu ada mangga. Di ujung sana itu ada cengkeh. Kita coba tanam. Kayu manis, kan ada itu. Cek ya. Jangan lupa itu tanaman kipahit yang kembangnya kuning-kuning itu. Kembang kuning kalau orang Sunda. Menghasilkan duit. Menghasilkan. Karena itu bisa diolah menjadi jamu anti diabetes. Yang kita kenal dengan tanaman insulin ya. Ini kembang kuning. Kembangnya kayak ini nih. Nah. Pasti di pekarangan kalian juga banyak. Kembang kuning. Kalau ini cengkeh. Cengkeh, ini tanaman lemon, jeruk lemon ya. Nah, ini kayu manis yang tinggi nih, kayu manis ini. Cengkeh, kayu manis. Bisa hidup, bisa ya. Kalau yang suka bertani dan tahu ilmu pertanian, urusan tempat untuk menanam itu bisa kita modifikasi. Itu bibit apa itu? Itu nangka. Oh, nangka cocok. Nah, itu sampai nggak kepanen tuh, jatuh banyak. Ini kalau dijual bisa jadi duit, yang gitu. Tanaman yang lain apa? Nah, ini ada namanya pepaya Jepang nih. Ini pepaya Jepang. Ini juga duit ini, di pasar dijual sayurnya ini, daun-daunnya. Ya. Itu contoh optimalisasi aset. Oke, kita balik dulu ke sisi sana ya. Ke tempat pembuatan polybag untuk benih nilam.
udah mulai dimasukkan media tanamnya, ditata. Dan saya akan menyiapkan bibitnya untuk direndam dengan hormon perangsang akar. Kita pause dulu ya. Oke, ini benih nilamnya ya yang kita dapat. Jadi kalau penjual benih itu sebaiknya seperti ini ya. Kalau dikirim jarak jauh tuh dikasih plastik, dibungkus kertas yang lembab gitu, seperti ini ya. Dilembabkan seperti ini biar tanamannya sampai lokasi masih seger gitu. Kasihan yang beli udah jauh-jauh order sampai sana kering. Jadi kalau bisa seperti ini ya kemasnya ya, ada plastiknya. Kasih kertas koran dalamnya dibasahi. Ini sudah 3 hari, posisi masih segar ya. Seperti itu. Ini kita buka dulu. Kemudian ini sudah saya siapkan air yang mengandung hormon perakaran ya. Nanti kita rendam di situ. Kita bongkar dulu. Baik, setelah kita buka plastik dan korannya, jadi seperti itu ya. Ini benih nilamnya, benih stek, masih segar. Sebenarnya ini bisa kita potong lagi, jadi segini ini bisa kita potong. Kemudian ini yang disebut stek pucuk. Kita potes, kita tanam, itu bisa jadi. Nah, cuman ini diberikannya istimewa, guys. Jadi sepanjang sekitar 25-30 cm. Nah, ini ada 5 jenis. 5 jenis varietas nilam. Dari batangnya beda-beda ya. Ini ada yang semburat ungu. Ini ungu sekali. Ini semburat ungu tapi di pangkalnya saja. Kalau ini tadi semburat ungu sampai atas pangkalnya. Ini semburat kehitaman. Ini semburat ungu tapi lebih terang. Nah, ini jenisnya apa saja? Nanti akan saya bahas di video yang lain. Yang pasti ini 5 varietas. Ya, 5 varietas. 5 jenis varietas nilam yang akan coba kita perbanyak. Kemudian kita akan rendam di sini ya. Ini kita rendam. Ini tadi hormon perakarannya. Ini kita rendam. Kita tegakkan seperti ini. Tuh ya, kita tegakkan, terus nanti baru kita tambah airnya biar terserap oleh tanaman tersebut. Atau dimiringkan begini juga boleh, terserah, bebas. Yang penting benih tersebut bisa mendapatkan hormon perangsang akar. Kita tambahkan air ya. Ini kita tambahkan airnya. Kita pastikan sampai pangkal batangnya itu terendam. Untuk hormon perangsang akar kalian bisa pakai apa aja terserah. Yang pasti gunakan untuk merendam seperti ini ya. Berapa lama perendamannya? Ya, bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, terserah kalian. Yang penting direndam, gitu ya. Oke, pastikan batang semua terendam ya, sisi bawahnya. Nah, ini saking wanginya ya. Ini ada kedatangan lebah madu ini. Mana tadi? Tuh. Lebah madu, saking wanginya tanaman ini juga ikut datang. Jadi ke depan kalau Anda punya kebun nilam, itu bisa juga Anda menangkar atau peternak lebah madu seperti ini ya. Kenapa? Lumayan cocok untuk lingkungan yang baunya harum, wangi, manis gitu ya, supaya kedepannya bisa mendatangkan rezeki yang berlipat-lipat di kebun Anda. Sementara itu nanti kita lanjut di
kita lanjut di video berikutnya. Untuk yang ini saya cukupkan sekian dulu ya. Jadi kita lanjut lagi. Oke, salam planter.